Selamat pagi saudaraku anggota Jemaat Yosodipuro Surakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Sehat semuanya pagi ini? Puji Tuhan ya. Baik saudaraku, sebelum kita beraktivitas, kita akan sejenak membaca firman Tuhan ya. Kita akan baca bersama-sama dan semoga firman ini akan memberikan kekuatan semangat sepanjang hari ini. Kita ambil dari Galatia 6 ayat yang ke-10. Namun sebelumnya kita berdoa lebih dulu, mohon supaya Roh Kudus memimpin kita pada renungan pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih penjagaan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, tidak kurang sudah apa. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas, kami akan mendengar sabda-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah ini boleh memberikan motivasi, memberikan kepada kami semangat untuk aktivitas kami, baik untuk pelayanan gereja, pelayanan masyarakat, maupun untuk kepentingan tiap-tiap pribadi kami. Tuhan tolong berkati semuanya. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Nah saudara-saudaraku, di masa pandemi ini, apa yang harus kita buat untuk membawa nama Yesus terlebih kepada yang belum mengenalnya ya. Memang beberapa aktivitas kita mungkin terbatas ya. Jaga jarak, harus ini dan itu. Ya kita selaku umat Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, tentu kita patuh kepada aturan yang berlaku demi kebaikan kita. Nah, Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kita pun asal kita mau, Tuhan akan gunakan juga kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Apa itu? Mari kita belajar dari Rasul Paulus di dalam tulisannya Galatia pasal 6 ayat 10. Ada yang sudah mendapatkannya? Silakan untuk dibaca. Galatia pasal 6 ayat 10. Baik, bunyinya adalah demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan buat kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara, berbuat baik dengan motif kita ini sebagai alat. Sebenarnya yang berbuat baik bukan kita. Yang berbuat baik itu adalah Tuhan ya, melalui Roh Kudusnya. Lalu saudara dan saya ini sebagai alat untuk menjangkau jiwa tadi. Pertanyaannya, maukah kita, saudara dan saya, digunakan oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa? Nah, karena ini adalah tugas semua kita orang Kristen. Nyonya White katakan di dalam buku Nasihat Pelayanan Injil halaman 256. Pekerjaan orang Kristen adalah membetulkan, memulihkan, dan menyembuhkan. Ya, tugas kita orang Kristen tiga tadi: membetulkan, memulihkan, dan menyembuhkan. Apa yang perlu dibetulkan? Jadi seperti bengkel, kita membetulkan ya. Ini kendaraan saya ya, saya punya sepeda motor, saya bawa ke bengkel, roda belakangnya agak bergoyang begini, oleng, dibetulkan sehingga jalannya lurus. Demikian pula di dalam kehidupan kita, saudara dan saya sering mengalami masalah-masalah sehingga itu membuat jalan kita terganggu. Kalau bukan kita atau diri kita sendiri, orang lain, kita melihat bagaimana orang itu harus ditolong, dibetulkan. Karena ada orang yang tidak tahu bahwa dia itu salah atau tidak betul, maka itu harus kita luruskan. Misalnya pola
hidup yang tidak sehat, pola makan, pola istirahatnya. Nah, kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka, tapi jangan bersifat menggurui supaya bisa diterima, ya. Oleh karena itu kita harus bersahabat dulu. Setelah bersahabat, kita betulkan yang dia lakukan yang tidak benar. Misalnya dia melek sampai larut malam, ya, itu berulang-ulang. Pola hidup yang seperti itu harus dirubah. Atau makan pada waktu malam, ya, karena stres, maunya makan, udah malam itu makan banyak-banyak. Nah, ini harus kita betulkan. Tugas kita tadi apa? Membetulkan, memulihkan supaya kondisinya pulih dan menyembuhkan. Nah, ini. Lalu apa dampaknya nanti? Ya, saudara-saudara, dampaknya ada buat orang yang kita tolong maupun kita sendiri. Ya. Obat paling manjur bagi kesehatan adalah berbuat baik. Halaman 320 atau sumbernya yang asli Testimonies jilid 2 halaman 29. Jadi obat paling manjur adalah berbuat baik. Ya, masih ingat pengalaman dari seorang kaya milioner pada zamannya, Raja Minyak. Siapa itu? John Rockefeller. Dia sudah divonis oleh dokter bahwa umurnya tinggal beberapa tahun lagi. Dia hanya boleh mengonsumsi 1 gelas susu 1 hari dan roti crackers beberapa potong. Dia orang kaya, raja minyak sedunia, tapi makannya tidak boleh sembarangan, dibatasi. Lah terus uangnya yang segitu banyak untuk apa? Dia sudah divonis oleh dokter, umurmu tinggal sekian tahun. Lalu penasihatnya mengatakan demikian, Tuan, hari ini pergilah ke stasiun untuk berbuat baik. Apa yang saya lakukan? Pergi aja. Lalu dia pergi. Mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang tidak ada kejadian apa-apa, biasa. Lalu sampai jam 1 masih saja tidak ada apa-apa. Sekitar jam 2 lebih sedikit, dia melihat dari mobilnya seorang ibu kelihatan gugup dan cemas. Lalu dia turun dari mobil dan bertanya pada orang itu, "Ibu dari mana? Mau kemana?" Ya, dia katakan, "Saya sedang mencari anak saya. Anak saya di kota ini. Alamatnya mana?" "Itulah yang saya tidak tahu, Tuan." Waduh. Terus dia kerja di mana? "Itulah yang saya juga tidak tahu, Tuan." Gimana nih? Lalu John Rockefeller tanya lagi, "Adakah nomor telepon di mana anak ibu bekerja?" "Oh, ada, ini." Untungnya ada. Lalu dia pergi ke telepon umum. Zaman itu belum ada HP. Dia pergi ke telepon umum dan tanya ke perusahaan itu, "Apakah ada di perusahaan ini orang yang bernama ini?" "Oh, ada." Terus dia sampaikan dia sedang ditunggu ibunya di stasiun. Tidak lama kemudian anaknya datang menjemput. Sudah, terima kasih. Ya, ibu tadi terima kasih. Lalu dia pulang dan John Rockefeller juga pulang. Malamnya dia bisa tidur nyenyak yang semula tidak bisa tidur. Dan sejak itu kesehatannya berangsur-angsur membaik dan dia mendapatkan bonus umur 15 tahun kemudian baru dia meninggal. Jadi obat paling manjur kata New White adalah berbuat baik. Berikutnya, kesenangan dalam berbuat baik terhadap orang lain itu merupakan perasaan yang menyoroti saraf dan melancarkan peredaran darah serta menyegarkan kesehatan mental dan fisik. Jadi ini manfaatnya buat orang yang menolong. Itu terbukti John Rockefeller
kesehatannya pulih, oleh karena peredaran darahnya lancar, ya, badannya terasa segar, dan dia bisa beraktivitas lagi. Kunci kesehatan, katanya White, adalah pada darah. Bila mana kita memiliki kualitas darah yang baik, itulah kita sehat. Tapi bila mana darah itu sudah terganggu, mungkin terlalu kental, mungkin terlalu banyak unsur-unsur yang lain dalam darah itu, atau terlalu cair, encer, sehingga tekanan darahnya kurang, itu menjadi masalah di dalam kesehatan kita. Jadi kunci kesehatan adalah darah. Jadi ini sudah terbukti. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat baik adalah obat yang manjur. Berbuat baik membuat kita lebih sehat, ya. Tapi ingat, perbuatan baik kita tidak boleh menjadi bumerang buat kita kalau kita berbuat berdasarkan motif yang salah. Motif yang salah berpusat kepada ego, supaya diriku disanjung orang, supaya diriku dihargai orang, supaya diriku mendapatkan acungan jempol. Nah, itu yang salah di situ. Tapi kalau kita melakukan itu dengan tulus, Tuhan memberkati, ya. Dan ini pun kami sudah lakukan, walaupun kami dalam keadaan ya pas-pasan di dalam kehidupan, tapi jangan lupa kita masih ada kesempatan. Saya punya teman yang mengalami drop darahnya. Saya bilang sama istri saya, mari kita beli bit. Saya kasih bit di jus 4 kali mungkin kami kasihkan, dan puji Tuhan sudah segar kembali. Dia menyatakan terima kasih, sehingga itu membukakan jalan buat kita untuk membawa pekabaran kepada orang itu. Pertama melalui pekabaran kesehatan, kemudian kita akan langsung kepada sumbernya, kita perkenalkan kepada Tuhan Yesus. Itulah saudara pekabaran pagi hari ini, supaya kita hari ini, saudara dan saya, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk berbuat baik kepada semua orang. Lakukan itu dengan sukacita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan pekabaran-Mu, firman dan tulisan yang terinspirasi dari hamba Tuhan Nyonya White. Biarlah ini akan membuat kami untuk menjadi orang-orang yang suka berbuat baik kepada sesama, sehingga membawa berkat bagi orang lain dan juga dampaknya kepada kesehatan diri kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dan mengingatkan kami pada pagi hari ini. Berkati saudara kami Jemaat Yosodipuro ini Tuhan dalam kegiatan sepanjang hari ini. Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus yang membahayakan ini ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan Yesus dikenal melalui anggota-anggota Jemaat Yosodipuro. Memberkati gembala jemaat dan tua-tua jemaat, majelis, semuanya Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada masyarakat di sekeliling kami. Semua ini kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Tuhan